merupakan pemahaman pentingnya untuk menjaga identitas kita sebagai masyarakat adat. Ya, kita itu menyampaikan kalau bukan kita siapa lagi. Halo sobat masyarakat adat Nusantara, kembali lagi di Bersama-sama cerita santai sama sobat masyarakat adat Nusantara. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya sama Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara, Kak Hero Aprila. Oke. Kak Hero ini sebagai apa nih Kak Hero? Kita ngobrol-ngobrol santai tentang titik balik dari gerakan pemuda adat ya di Oke, Kak Hero kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya? Oh, boleh. Perkenalkan diri dulu Kak Hero, silakan. Siap, ya baik, terima kasih Kak Parmin. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dimanapun teman-teman berada, perkenalkan nama saya Hero Aprila, panggil saja Hero. Ya, saat ini saya menjabat sebagai penjabat Ketua Umum BPAN hingga tahun 2026 mendatang. Ya, saya itu baru di SK-kan bulan Mei kemarin, Kak Parmin. Jadi memang ya masih baru coba menjajaki ya terkait Barisan Pemuda Adat Nusantara. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak Hero? Baru menjabat SK-nya tahun kemarin. Kalau boleh tahu kenapa BPAN, kemudian kalau boleh tahu apa itu BPAN? Ya, jadi saya coba jelaskan dulu terkait BPAN. Jadi BPAN ini singkatan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Ya, jadi BPAN ini adalah organisasi sayap ya dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, AMAN membentuk BPAN ini pada tahun 2012, tepatnya pada 29 Januari 2012 di Curug Nangka Bogor. Nah, pada 29 Januari 2012 ini, pemuda adat di seluruh Nusantara itu bersepakat untuk membentuk sebuah wadah, sebuah organisasi yang diberi nama BPAN, sayap dari AMAN. Ya, yang tujuannya untuk menghimpun seluruh pemuda adat ya, di Nusantara ini. Memang fokus pada isu-isu pemuda adat. Ya, jadi BPAN ini dari 2012 hingga hari ini, seperti halnya organisasi lain, kita punya dinamika internal ya. Dari 2012 hingga 2015, BPAN dipimpin oleh Simon Pabaras namanya. Kemudian 2015, 2018, BPAN dipimpin oleh Jontoni Torehoran namanya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Harian AMAN Wilayah Tanah Batak. Ya, kemudian 2018 sampai 2021 ya terpilihlah namanya Mujumri menjadi Ketua Umum BPAN, terpilih di Kaltim waktu itu ya. Saya juga sempat ikut di sana. Di Jambore ya? Ya, di Jambore Nasional ketiga itu. Namun Mujumri ini nggak sampai selesai dia. Oke, kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Iya, ada dinamika internal lah di organisasi ya. Itu wajar ya namanya. Iya. Apalagi pemuda adat gitu ya. Benar. Dan ini kan menunjukkan masih banyak PR kita untuk menyelesaikan tantangan dari pemuda adat itu sendiri. Ya, Jumri nggak selesai, kemudian dilanjutkan oleh Jakob. Ya, Jakob ini sebagai pejabat ketua umum juga, sama seperti saya. Ya. Saat itu kan satu periode masih 3 tahun nih. Jadi 2018-2021, ya kemudian Jambore Nasional lagi, Jamnas keempat. Ya, Jamnas keempat waktu itu dilaksanakan secara online. Ya, tapi memang ada rangkaian yang kita lakukan, kemah raya namanya. Jadi kemah raya ini dilakukan di 7 region ya, yang mana masing-masing region itu nanti akan menghasilkan nama-nama depan, ya satu laki-laki satu perempuan, kemudian nama yang diusulkan untuk dicalonkan sebagai ketua umum. Ya. Nah, Jambore Nasionalnya dilaksanakan secara online dan terpilihlah saat itu namanya Miselin Salata. Ya, jadi satu-satunya perempuan yang pernah menjadi ketua umum di BPAN. Yang kemudian internal ya, dinamika internal organisasi mengakibatkan Miselin Salata tidak menyelesaikan periodenya, yang kemudian dilanjutkan oleh saya sebagai penjabat ketua umum. Nah, Jamnas 4 ini itu merubah periode BPAN yang awalnya 3 tahun menjadi 4 tahun. Ya, jadi periode Miselin ini 2022-2026. Ya, karena saya sebagai penjabat ketua umum, makanya jabatan saya hingga 2026 mendatang. Ya, kewajiban saya itu yang jelas harus melaksanakan Jambore Nasional kelima
yang nantinya bertempat di Lombok, NTB. Itu kilas balik cerita tentang bagaimana kepemimpinan ya dalam komunitas, apalagi untuk barisan pemuda adat Nusantara. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Hero, sebenarnya kan kalau dulu ya pemuda-pemuda di Indonesia itu kan punya yang selebes, yang apa gitu. Nah, apa sih yang menjadi pembeda dari barisan pemuda adat ini dengan yong-yong ada di daerah? Ya, sebenarnya yong-yong yang disampaikan Kak Parmin itu juga bagian dari masyarakat adat. Oh, gitu ya? Iya, jadi memang jauh sebelum Indonesia ini ada, kan masyarakat adat itu sudah ada. Betul. Ya, kalau ada masyarakat adat, artinya pemuda adatnya juga sudah ada. Jauh sejak Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Ambon, dan Yong-Yong lainnya itu ada. Pemuda adat ini sudah ada, cuman eksistensi mereka waktu itu belum dimunculkan. Oh. Ya, karena memang berbicara soal sejarah itu kan ditulis oleh pemenang atau oleh penguasa. Ya, bisa jadi saat itu penguasa tidak berbicara soal masyarakat adat, apalagi identik ke pemuda adatnya. Ya, makanya memang pemuda adat ya dari dulu sudah ada. Ya, kita dalam konteks menjaga wilayah adat, menjaga kampung kita, menjaga hutan, menjaga seluruh keanekaragaman hayati itu sudah kita lakukan sejak dulu dan hingga hari ini. Ya, bukti masyarakat adat, pemuda adat menjaga hutan, ya itu bisa dilihat dari berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, bahwa memang hutan yang dijaga oleh masyarakat adat dan hutan yang tidak dijaga oleh masyarakat adat itu berbeda hasilnya. Ya, bahkan keanekaragaman hayati di dalamnya itu juga berbeda, ya secara perawatannya. Ya, itu terkait yong-yong tadinya. Ya, jadi apalagi waktu 28 Oktober kita berbicara soal Sumpah Pemuda, ya bahwa sumpah yang disampaikan oleh pemuda adat itu walaupun secara tersirat, ya dia menyampaikan bahwa kami berjanji untuk menjaga kampung kami, menjaga wilayah adat kami untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kami nantinya. Ya, kalau misalnya pemuda adat tidak menjaga, tentunya tanah kita, wilayah adat kita itu akan dijual nantinya, Kak Parmin ya. Kalau udah dijual oleh orang lain, oleh perusahaan, nanti anak cucu mau tinggal di mana? Ya, jadi bukan hanya sumpah yang tertuang di dalam sebuah tulisan, tapi memang sumpah yang disampaikan secara tersirat, yang sampai hari ini tetap kita lakukan oleh pemuda adat di seluruh Nusantara. Sambil dinikmatin nih Kak Hero, ini kopi dari Komunitas Masyarakat Adat di Indonesia gitu ya, ini kopi dari Toraja, jadi sambil ngobrol kita diseruput kopinya. Oke, ini enak banget nih kopinya kayaknya. Ya, oke. Lanjut lagi nih Kak Hero. Ya, tadi keseragaman ya. Jadi kayak tampak jelas dari sejarah-sejarah Indonesia sebelum berdiri itu pemuda adat juga sudah mengorganisir diri ya. Iya, benar sekali. Kemudian aku mau tanya nih Kak Hero, tantangan terbesar pemuda adat itu saat ini itu apa Kak? Dalam menyikapi satu baik perubahan iklim, terus bagaimana mereka mengidentifikasikan diri mereka itu adalah sebagai masyarakat adat. Karena kemarin kita ngobrol-ngobrol nih salah satu dengan teman kita, ternyata ada cerita bahwa anak-anak muda di Mentawai itu, mereka tercerabut dari budaya mereka, ajaran leluhur mereka gitu, identitas diri mereka gitu. Nah, bagaimana pemuda adat itu mendeterminasikan diri mereka? Ya, jadi Kak Parmin, sebetulnya persoalan ini bukan hanya dirasakan oleh pemuda adat ya, tapi oleh pemuda pada umumnya. Ya, memang sikap apatis yang pada akhirnya muncul oleh pemuda itu kan disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ya, jadi faktor utama itu kadang pemudanya sendiri yang tidak mau belajar ya, yang tidak mau tahu terkait kampung halamannya seperti apa, terkait identitas dirinya seperti apa, itu yang menyebabkan dia apatis. Ya, itu sebenarnya salah satu alasannya. Kemudian alasan lainnya itu memang faktor orang tua yang tidak meneruskan pengetahuannya kepada anak muda sekarang. Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa anak muda seperti ini hari ini, ya hal itu juga kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya, kita juga nggak bisa menyalahkan hanya pemudanya. Ya, ini memiliki
ikatan ya. Ini memiliki sinambungan satu sama lain. Jadi memang peran-peran pemuda hari ini itu harus dimaksimalkan, adanya peran penting dari orang tua, ya, peran penting dari pemuda dari itu sendiri, ya, gimana caranya memasukkan pemahaman pentingnya untuk menjaga identitas kita sebagai masyarakat adat, ya. Kita itu menyampaikan kalau bukan kita siapa lagi, ya. Sebenarnya penyampaian ini tuh bukan merupakan sebuah pertanyaan, tapi ini sebuah manifestasi, ya, atau pernyataan sikap yang kita gaungkan. Harusnya, ya, kalau bukan kita siapa lagi, gitu. Itu pakai tanda seru. Kalau pakai tanda tanya itu masih bertanya, kan? Kita harus berani menyampaikan hal seperti itu, ya, karena mengingat sudah berapa banyak wilayah adat kita yang hilang, mengingat sudah berapa banyak bahasa kita yang mulai hilang, sudah berapa banyak generasi muda, ya, budaya generasi muda hari ini bahkan nggak tahu identitas mereka sendiri sebagai pemuda adat. Ya, PR BPAN sebenarnya besar, ya, teman-teman sekalian. Mengingat persoalan yang ada tadi, ya, makanya Aman membentuk BPAN sebagai wadah kaderisasi, capacity building, ya, untuk bagaimana caranya pemuda hari ini itu tahu kemana mereka itu mau mengarahkan minat-minat mereka, ya, dalam sebuah gerakan masyarakat adat. Ya, seperti saya hari ini, ya, Kak Parmin, saya mulai mengarahkan minat saya itu ke dalam dunia advokasi. Saya mulai ingin menjadi pengacara karena kebetulan saya lulusan hukum juga, ya. Aman memberikan beasiswa, ya, untuk pemuda adat yang memang benar-benar ingin mengasah dirinya, ya, meningkatkan kapasitas dirinya dalam sebuah ruang profesi. Ya, profesi itu seperti advokat yang saya sampaikan. Saya dapat beasiswa dari Aman yang kemudian saya bisa jadi pengacara nantinya. Ya, tentunya tanggung jawab ini itu juga menjadi tanggung jawab secara moral, ya, yang harus dikerjakan oleh kita sebagai pemuda adat, ya kan, oleh kita sebagai orang yang sudah difasilitasi oleh organisasi. Jadi memang ruang yang diberikan oleh Aman, ya, ruang yang diberikan oleh BPAN untuk kita meningkatkan kapasitas diri itu sangat besar. Ya. Pemuda adat hari ini, ya, harusnya memanfaatkan ruang ini. Ya, jika mereka ingin menjadi jurnalis, bisa di sini. Ya, jika mereka ingin menjadi kader politik, bisa. Ya, mau didorong sebagai kepala desa mungkin, ya, di komunitasnya atau di desanya, bisa. Mau masuk dalam ruang-ruang legislatif atau eksekutif, bisa. Ya. Atau dia ingin menjadi seorang yang bisa mengerti soal pemetaan partisipatif, ya, itu bisa. Mengerti soal keuangan, mengerti soal pendidikan adat, ya, mengerti soal ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Ya, terlalu banyak ruang, ya, yang disediakan oleh Aman untuk pemuda adat, oleh BPAN juga untuk pemuda adat sebagai wadah kaderisasi. Ya, inilah yang ingin kita ajak seluruh pemuda adat di Nusantara ini, Kak Parmin. Ya, gimana caranya itu emang berat, ya, tapi memang tantangan pemuda adat hari ini, ya, selain apatis, ya, ada faktor juga sudah banyak ke kota, ya, karena mereka sudah menerapkan ilmu pergi sepertinya. Karena memang yang harus kita terapkan itu adalah ilmu pulang. Ya, saat kita dari kampung, dari komunitas, kita menuju ke kota, kita belajar, sudah dapat ilmu, pengetahuan, dan jaringan, harusnya kita kembali lagi ke kampung. Ya, kita kembali mengurus kampung kita, mengurus wilayah adat kita, ya, biar tidak diambil sama perusahaan, sama negara yang seenaknya mengklaim, ya kan, ya, atas embel-embel PSN lah dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kehadiran pemuda adat itu sangat penting, ya, yang kemudian itu kita sebut dengan gerakan pulang kampung. Ya. Keren banget, ya. Jadi teman-teman dari Barisan Pemuda Adat Nusantara ini juga punya banyak segudang PR, ya, untuk bagaimana merangkul kembali teman-teman yang ada di kota tadi untuk bisa kembali ke kampung, menjadi gerakan pulang kampung, ya. Ya. Nah, kalau gini Kak Hero, buat teman-teman yang misalkan nih yang hari ini nonton, kalau misalnya dia mau bergabung nih, ya,
menjadi anggota BPAN? Bagaimana nih caranya? Ya, sebenarnya simpel untuk menjadi anggota BPAN itu, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan anggota BPAN itu adalah pemuda adat ya yang berasal dari komunitas masyarakat adat ya dan atau pemuda adat diaspora. Ya, pemuda adat diaspora ini adalah pemuda yang lahir dan tumbuh besar di kota, misalnya orang tua dari komunitas, ya kan, itu merantau ke kota, lahirlah pemuda adat di sana kan di kota ini. Nah itu yang kemudian disebut dengan pemuda adat diaspora, ya itu juga bisa menjadi keanggotaan kita di BPAN. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua itu kita harus memastikan pemuda adat ini berusia 15 sampai 30 tahun. Ya, jadi kalau di bawah 12 dia belum bisa jadi anggota BPAN, tapi sudah bisa berproses. Ya, jadi kalau di atas 30 itu kita sebut dengan purna BPAN. Oh, Iya, jadi udah lewat kan, udah offside umurnya. kebetulan aku udah lewat dari 30 nih. Oh, Jadi udah nggak purna, bisa, Bapak, iya, ya? Purna. Oke, Jadi- jadi tapi teman-teman yang mau bergabung kan bisa. Ya, benar, bisa sekali teman-teman. Nah, kira-kira gini Kak Hero, tadi udah kakak kasih tahu nih bagaimana menjadi simpatisan atau anggota BPAN. Iya. Nah, kira-kira apa yang menarik menjadi bagian dalam gerakan masyarakat adat pemuda adat ini? Ya, sebenarnya yang paling menarik ya bagi saya itu disinilah tempat kita, ruang kita untuk mengenali diri kita sebagai masyarakat adat. Ya, kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu, kita nggak usah mikir mengubah dunia, ya nantilah. Kita mikir gimana caranya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi kampung halaman kita, bagi komunitas kita. Ya disinilah ruangnya. Nggak usah jauh-jauh ya, kita mau berbicara soal demokrasi ada di masyarakat adat, mau bicara soal mengubah dunia nantilah gitu. Yang pertanyaan dunia yang mana ya. Boro-boro kita mau mengubah dunia, petakan kecil pun kita lupa. Petakan kecil itu kita anggap sebagai kampung kita sendiri, tempat kita lahir, tumbuh dan besar. Kita lupa untuk menjaga kampung kita sendiri. Jadi memang PR itu tumbuh dari diri kita sendiri harusnya. Ya, ada tanggung jawab secara moral yang menyebabkan kita harus berada dalam gerakan ini. Ya, jadi ya gerakan masyarakat adat ini bukan hanya ya kita berbicara soal dunia, soal demokrasi, soal nasionalisme, patriotisme, enggak, dan teori-teori luar, enggak hanya itu. Justru masyarakat adat itu kan punya praktek yang kemudian lahir menjadi teorinya sendiri. Ya. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan saat kita belajar soal gerakan masyarakat adat. Di samping kita dapat capacity building, peningkatan kapasitas yang tadi saya ceritakan, ya banyak hal lah yang bisa kita dapatkan di sini. Dan itu sebuah privilege saat kita berada dalam gerakan ini, Kak Parmi. Ini menarik sekali ya. Dari kemarin aku ketemu sama teman-teman narasumber Soman itu selalu bicara tentang gerakan pulang kampung, ngurus kampung, ngelola kampung gitu ya. Nah mungkin nanti kita akan ngebahas tentang gerakan pulang kampung dengan orang yang cocok untuk kita ajak diskusi dan ngobrol. Nah kali ini karena Kak Hero sudah ngobrol tentang pemuda adat, ya, salah satu elemen yang penting dalam sebuah gerakan ini. Kira-kira Kak Hero punya pesan nggak buat teman-teman yang ada di kota yang menjadi apa? Dia sebenarnya bagian dari masyarakat adat tapi dia tidak bisa mengidentifikasikan diri dia. Oke. Atau buat teman-teman Soman mau bagaimana menjadi bagian dalam gerakan masyarakat adat. Ya, oke. Terima kasih Kak Parmi. Teman-teman semuanya, baik yang tergabung di Soman ya maupun masyarakat pada umumnya, saya ingin menyampaikan bahwa gerakan pulang kampung itu adalah gerakan yang memanggil seluruh pemuda adat ya untuk kembali ke kampung, mengurus kampungnya. Bisa itu dipraktekkan dalam bentuk kedaulatan pangan, beternak, bertani, bertenun, berburu dan lain-lain. Bisa itu dalam bentuk praktek sekolah adat ya, yang mana di situ praktek anak-anak muda ya sebagai generasi muda adat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari orang tua ya, bisa belajar terkait yang saya sampaikan tadi, bertenun, berburu dan lain-lain. Bisa belajar yang di hutan, di sungai, di gunung ya, di tempat-tempat
alam yang sangat berbeda dengan cara belajar di pendidikan formal ya tentunya. Maksudnya praktek-praktek inilah yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita ya, apalagi kita pemuda diaspora ya yang memang sudah terlalu lama hidup di kota, lupa dengan identitas diri sebagai masyarakat adat. Saya kira teman-teman perlu menggali lagi identitasnya sebagai masyarakat adat. Ya, untuk ngobrol lebih lanjut soal BPAN, teman-teman jangan sungkan hubungi saya atau hubungi teman-teman BPAN lainnya. Kita bisa ngobrol lebih dalam. Sebenarnya BPAN itu seperti apa? Ya, karena ini hanya kulit-kulitnya saja yang kita bahas ya, Kak Parmin. Karena kalau kita ngobrol berjam-jam ini pasti nggak tahu. Iya, nggak kelar nanti. Ngomongin pemuda adat. Oke, Kak Hero, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Teman-teman masyarakat adat dimanapun kalian berada, teman-teman Soman yang ingin berdonasi silakan klik link di bawah. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Soman. Bye bye. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dukung kami dengan berdonasi dengan cara klik link di bawah. Ayo jadi bagian dalam gerakan masyarakat adat sekarang juga.